Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Silva Nabila dari kelas 10 B Farmasi nomor absen 05. Saya akan membacakan definisi dari kebakaran. Api adalah suatu reaksi kimia atau oksidasi cepat yang terbentuk dari 3 unsur, yaitu panas, oksigen, dan bahan mudah terbakar yang menghasilkan panas dan cahaya. Ilustrasi 3 unsur api dapat dilihat pada gambar segitiga api berikut. Kebakaran adalah nyala api baik kecil maupun besar pada tempat, situasi, dan waktu. Yang tidak dikehendaki, yang bersifat merugikan dan umumnya sulit untuk dikendalikan. Kebakaran juga termasuk dalam suatu hal kategori kondisi atau situasi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun di lokasi tempat kerja. Dengan demikian, api adalah gas pijar yang mengeluarkan panas, dan panas yang dikeluarkan itu melebihi batas maksimal sehingga dan mengakibatkan kebakaran. Terjadinya api disebabkan bersenyawa 3 unsur, yakni panas, benda atau bahan mudah terbakar, dan udara. Dalam kehidupan sehari-hari, api sangat diperlukan baik untuk memasak atau sekedar menghangatkan badan apabila kita sedang di daerah bersuhu dingin. Dengan kata lain, api dapat menjadi kawan kita, namun demikian api juga dapat menjadi lawan kita. Api yang dapat dikendalikan atau dikuasai, baik besar maupun kecil. Selama itu pula api akan menjadi kawan kita. Api dapat menjadi lawan apabila tidak terkendali, betapapun kecilnya, selama tidak dapat dikendalikan atau dikuasai sehingga menimbulkan kerugian, kecacatan, bahkan jiwa manusia. Selama itu pula api dapat dikatakan sebagai lawan kita. Penyebab kebakaran. Kebakaran dapat terjadi atau disebabkan oleh hal seperti kelalaian, kurangnya pengertian dan penanggulangan, peristiwa alam disengaja atau ulah manusia. Faktor yang penting untuk diperhatikan pada saat terjadi kebakaran antara lain arah angin, jenis benda yang terbakar, volume benda yang terbakar, berapa lama telah terbakar, situasi, kondisi, serta lingkungan, keselamatan diri, peralatan dan kelengkapan yang digunakan, asap tebal akibat proses kebakaran, kemungkinan terjadi ledakan, kemungkinan terjadi radiasi. Media pemadam api. Berikut adalah beberapa jenis media pemadam kebakaran yang bisa digunakan. Penggunaan masing-masing media pemadam api ini tergantung pada kelas atau tingkatan api kebakaran yang harus dipadamkan. Yang pertama, air. Media paling umum adalah air, karena air merupakan zat pendingin yang efektif dan sangat efektif yang digunakan pada kebakaran kelas A atau bahan padatan. Namun demikian, perlu diingat bahwa air tidak boleh digunakan pada kebakaran ketika terdapat aliran listrik atau kebakaran kelas B, cairan yang mudah terbakar, kelas D, logam, atau kelas E, minyak dan lemak. Kedua, air dan aditif. Beberapa alat pemadam dengan media air ada yang dilengkapi dengan aditif atau media tambahan untuk meningkatkan efektivitas pemadam. Jika dioperasikan dengan benar, 3 liter jenis pemadam ini akan sama efektifnya, seperti menggunakan 9 liter air. 3. Foam atau busa. Foam paling efektif pada kebakaran kelas B dan cukup efektif untuk kebakaran kelas A. Foam tidak boleh digunakan untuk memadam kebakaran kelas C, karena mengandung kadar air yang bersifat menghantarkan listrik. Foam dapat digunakan pada kebakaran kelas D. Dry powder atau bubuk kering. Dry powder terdiri dari partikel halus berbagai bahan kimia yang digunakan untuk tujuan memadamkan api. A, B, C. Dry powder sangat ideal digunakan untuk memadamkan berbagai kasus kebakaran di lingkungan dengan berbagai risiko. Dengan pemadam kebakaran kelas C, dry powder media yang paling efektif pada kebakaran yang melibatkan gas mudah meledak. 5. Karbon dioksida. Karbon dioksida memadamkan api dengan memisahkan elemen oksigen pada api sekaligus melepaskan media yang sangat dingin untuk menekan panas api. Karbon dioksida cocok digunakan untuk kebakaran kelas B dan C, tetapi kurang efektif untuk kebakaran kelas A.
6. Wet chemical atau kimia basah. Wet chemical adalah salah satu media pemadam jenis baru yang bekerja dengan cara memisahkan panas dari elemen api dan mencegah penggapaian kembali dengan cara menghalangi bertemunya oksigen dengan elemen bahan bakar yang ada. Media pemadam wet chemical untuk kelas K dikembangkan sebagai alat pemadaman di dapur-dapur komersial modern yang menggunakan high efficiency depth fires. Beberapa jenis pemadaman ini juga dapat digunakan pada kebakaran kelas A yang terjadi di dapur komersial. 7. Dry chemical atau kimia kering. Dry chemical memadamkan api dengan cara menggunakan reaksi kimia pada elemen-elemen api. Saat ini, jenis media pemadam ini banyak digunakan dan dibuat dengan tujuan dapat memadamkan kebakaran kelas A, B, dan C. Media ini juga bekerja dengan cara menciptakan penghalangan antara elemen oksigen dan elemen bahan bakar pada kebakaran kelas A. Namun, perlu diketahui bahwa dry chemical biasa hanya cocok untuk kebakaran kelas A dan C. Jadi sangat penting untuk mengetahui media pemadam yang sesuai berdasarkan jenis bahan bakar yang ada pada kejadian kebakaran. Menggunakan media yang salah dapat memberikan peluang terjadi pembakaran ulang setelah api padam. 8. Clean agent. Clean agent atau halogenate adalah media pemadam yang terdiri dari beberapa halon yang cukup baru dan mengandung halokarbon yang tidak berpotensi menyebabkan penipasan ozon. Media ini memadamkan api dengan mengganggu reaksi kimia pada elemen-elemen api. Alat pemadam clean agent umumnya digunakan pada kebakaran kelas B dan C. Beberapa alat pemadam clean agent berukuran besar dapat digunakan untuk kebakaran kelas A, B, dan C. Tindakan penanggulangan kebakaran. Untuk menghindari terjadi kebakaran, kita dapat mengambil tindakan pencegahan atau preventif dengan cara 1. Menempatkan barang-barang yang mudah terbakar di tempat yang aman dan jauh dari api. 2. Tidak merokok dan melakukan pekerjaan panas di tempat barang-barang yang mudah terbakar. 3. Tidak membuang sambungan listrik sembarangan dan tidak memasang steker listrik pertumpukan. Alat pemadam api. Jenis alat pemadam api tradisional. Apabila di daerah tempat tinggal kita terjadi kebakaran dan kita tidak memiliki alat pemadam, kita dapat melakukan pemadam dengan cara menggunakan pemadam tradisional seperti air, pasir, dan tanah. Pasir dan tanah sangat baik untuk mengatasi kebakaran di lantai atau tanah datar, membendung tumpukan minyak sehingga kebakaran tidak meluas, dan untuk memadamkan semua jenis kebakaran di awal. Jenis pemadam api modern. 1. Kimia atau DSP, misalnya CO2 dan busa. 2. Hidran kebakaran. Metode pemadaman kebakaran ada 3 jenis yang dapat dilakukan, yaitu sistem isolasi, sistem pendinginan, dan sistem urai. Sistem isolasi adalah metode pemadam tanpa memberikan oksigen pada benda terbakar. Misalnya, menutup api dengan karung basah, menimbun api dengan pasir, tanah, dan lumpur. Sistem pendingin. Sistem ini merupakan metode pemadam yang dilakukan dengan cara menurunkan suhu yang benda terbakar agar api tidak meluas. Misalnya, menyiramkan di area yang terbakar atau benda yang terbakar, menimbun dengan daun atau batang pohon yang mengandung air. Sistem urai. Sistem ini merupakan cara pemadam dengan membagi-bagi benda yang terbakar bagian-bagian kecil sehingga api mudah terkendalikan. Jika sistem isolasi dan pendingin tidak dapat dilakukan, kita dapat melakukan dengan cara 1. Dengan APAR atau alat pemadam kebakaran yang sesuai. Jika nyala api tidak padam, panggil teman terdekat. 2. Bunyikan alarm atau tanda bahaya kebakaran. 3. Hubungi unit pemadam kebakaran untuk meminta bantuan dengan identitas yang jelas. 4. Amankan lokasi dan bantu pelancaran petugas pemadaman. Sekian dari saya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.